Halus ya? Ini torsinya besar, 2010 Nm dengan mesin 420 horsepower. Wah, nih pengen deh pas sekali-kali ke Tambang gitu nyobain bawa. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Kali ini kita ada di Motorsite. Kita bersama Pak Rosyid, General Manager dari Motorsite. Halo Mas Rita. Iya, Pak, mau tanya dong Pak. Ini kan Motorsite ya? Betul. Tapi kok truknya Shachman Pak? Ya, Motorsite ini adalah brand perusahaan kami yang kita kembangkan sejak tahun 2022. Adapun Shachman ini adalah salah satu produk yang kami pasarkan. Oke. Sehingga produk itu nantinya bisa lebih variatif. Adapun yang kita kembangkan adalah brand Motorsites, yang sehingga bisa the reminder oleh customer adalah Motorsites-nya seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaannya Pak. Saya nggak pernah lihat truk ini di jalan Pak. Kebetulan karena saat ini produk existing kami adalah untuk kebutuhan tambang ya. Oke. Jadi semua produk ini digunakan di tambang, baik itu nikel maupun batu bara, sehingga ya tidak terlihat di jalan. Tapi kami sedang mengembangkan produk baru yang untuk digunakan di jalan raya. Nanti di bulan September ya, tanggal 13 sampai 16 September ada Mining Expo. Kami akan show 2 unit baru kita yang nanti akan di-launching dalam waktu dekat. Bisa silakan dilihat ke Mining Expo untuk melihat produk baru kami seperti itu. Oke. Nah, ini dari tahun berapa Pak Motorsite ini Pak? Motorsite ini sebenarnya baru berdiri 2022, tapi kami punya sister company yaitu Indonesia Equipment Center yang sudah berdiri sejak 2014. 2014. Sudah menjual produk Shachman sejak 2018. Oke. Untuk kebutuhan tambang. Seperti itu. Oke. Kalau Shachman sendiri secara brand internasional udah berapa lama Pak? Sedangkan Shachman sendiri di negara asalnya sudah sejak tahun 1968. Memang dari awalnya 98, didesain untuk kemampuan off-road yang baik seperti itu. Oke. Maka ya produk ini terkenal dengan kemampuan off-roadnya seperti itu. Oke, makanya nih lihat dong. Bempernya secara tinggi banget ya. Ground clearance-nya lebih tinggi, lalu ada guard bawahnya, lalu dilengkapi dengan spesifikasi yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan tambang, untuk off-road. Itu mesinnya tuh dikasih warna oranye gitu ya Pak ya? Ya, itu menunjukkan adalah ini mesin menggunakan mesin Cummins. Jadi identitas Cummins itu diwarnai engine-nya menggunakan engine warna merah seperti itu. Kalau ada leaking juga lebih kelihatan ya. Betul. Kalau ada yang bocor-bocor kan warnanya oranye, kalau warnanya hitam atau itu kan nggak kelihatan. Betul. Tuh. Dan juga sebagai lapisan anti karat ya. Oke. Jadi diberi coating sehingga untuk karena ini digunakan untuk off-road, ya otomatis kan secara off-road tambang ya banyak bahan lumpur atau yang menyebabkan korosif, sehingga coating terhadap engine juga dibutuhkan. Soalnya kalau karatan nanti keropos bisa jadi truk lipat Pak, bahaya. Oke Pak, pengen tanya dong, ini kan Shachman ini udah dari 2015 di Indonesia. Betul. Berarti udah ada berapa unit Pak di Indonesia ini Pak? Ya, perusahaan kami sudah total menjual sekitar lebih dari 6.000 unit. Ya, betul. Oke. Cuma nanti yang tahun depan keluar yang versi on-roadnya di jalan bakal banyak berarti ya? Betul. Oke. Tapi yang on-road nggak spesifikasi off-road gini kan? Tidak. Enggak. Jadi tampilannya pastinya disesuai dengan kebutuhan jalan raya ya. Oke. Aerodinamisnya, ground clearance-nya, kebutuhan fiturnya itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk jalan raya. Oke. Apa bedanya ini Pak? Yang sebelah kiri ini F3000 sama yang X3000 Pak? Ini berbeda platform ya. F3000 ini mempunyai kemampuan off-road. Jadi memang didesain untuk off-road. Oke. Sedangkan X3000 mempunyai kemampuan yang lebih off-road dan on-roadnya punya dia. Berarti ini off-road ekstrim ya? Yang bisa ini off-road lebih aja? Off-road ekstrim dan juga bisa untuk on-road karena secara desain aerodinamis dan kenyamanannya lebih baik. Oh, oke. Jika lihat kabinnya, ini kabinnya lebih besar. Sehingga salah satu keunggulan dari Motorset adalah kami menyediakan customisasi produk. Jadi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan customer. Oh, jadi bisa custom nih Pak? Betul. Nah, X3000 ini memungkinkan jika ada kebutuhan customer yang menggunakan engine yang lebih besar, horsepower lebih besar. Sehingga bisa menggunakan platform X3000 seperti itu. Oh, oke. Apa aja bisa di custom Pak berarti? Kalau misalkan saya pengen biasanya kalau mobil custom apa sih? Warna, interior gitu ya. Kalau di truk tuh apa aja sih? Ya, pertama warna memang bisa disesuaikan. Oke. Untuk yang off-road ini kita menggunakan warna merah. Tapi untuk yang on-road nanti kita menggunakan warna biru seperti warna biru Motorset, warna perusahaan kita. Tapi kita juga memungkinkan untuk customisasi warna sesuai dengan
kebutuhan customer. Salah satu contoh ada customer kita minta warna putih atau hijau. Itu bisa di custom. Sesuai sama warna perusahaannya ya? Betul, disesuaikan warna perusahaan. Kedua, ya sesuaikan dengan kebutuhan operasional. Contoh ya, 2 truk ini menggunakan transmission retarder. Jadi auxiliary brake atau rem perlambat tambahan, sehingga bisa memberikan performa pengereman yang lebih baik dan menghemat penggunaan brake lining. Nah itu sangat dibutuhkan dari modan operasional yang banyak turunan tanjakan dengan gitu muatan. Ya. Adapun ya jika operasionalnya hanya flat, seperti mungkin di tambang-tambang batu bara yang hauling roadnya flat, sudah bagus, itu tidak terlalu dibutuhkan, sehingga juga tidak perlu bisa dipesan dicopot oleh, berarti ya? Tidak perlu dipesan oleh tidak perlu dipesan, sehingga bisa menghemat dari kalau misalkan harga. saya mau pesan yang super canggih pakai ADAS gitu bisa Pak? Bisa, di Cinanya sendiri sudah dilengkapi dengan ADAS, bahkan jadi ada beberapa regulasi ADAS? sudah dilengkapi dengan ADAS. Keren ya, jadi truk bisa nyetir sendiri ya? Karena memang ya kita lihat di luar negeri ya, khususnya kayak di negara asal di Tiongkok, jalan itu sudah lebar-lebar dan speednya juga bisa kenceng tinggi, ya gitu. Makanya safety-nya lebih tinggi dibanding di Indonesia. Saya beberapa kali ngeliat truk Syahman sih di luar negeri sih ya. Tapi ini ada hubungannya nggak sih Pak sama 3 huruf ini Pak? Oh iya, karena memang pengembangan awal Syahman ini kan diproduksi oleh Shanxi Automobil. Jadi dia semacam BUMD lah, perusahaan daerah dari provinsi Shanxi di Tiongkok. Nah, mereka bekerja sama dengan yang 3 brand itu secara teknologi, terutama teknologi undercarriage di kaki-kaki axle. Jadi daya axle capacity dan durability-nya sudah menggunakan teknologi dari yang 3 huruf itu. Jadi bawahnya pakai MAN. Ya. Dan mesinnya beberapa Cummins. platform dari Syahman sendiri, cabin itu juga ada yang menggunakan cabinnya brand 3 huruf itu tadi. Gitu. Nanti yang kita datangkan ke Indonesia satunya menggunakan cabin itu. Yang nanti di Mini Expo ya. Betul. Ini boleh kita lihat-lihat sedikit ya Silakan. Pak? Enak yang X3000 dulu atau F3000 dulu nih? Kita lebih, karena ini produk baru ya. Ini yang baru ya? Kita mungkin mendalami dari produk baru ini. Mungkin bisa dilihat dari lampunya sudah ada day running light ya. Sehingga ini ada nyala di sini ya? Ya, lebih safety ketika beroperasi saat siang hari. Itu ada apanya tuh? Ada kayak visor di atasnya ya? Itu sun visor dan under mirror juga lengkap dengan ada side under mirror dan front under mirror, sehingga mengurangi blind spot ketika pengoperasian. Kita lihat ke samping yuk. Dia udah pakai air brake semua berarti ya? Sudah full air brake. Sama ada ininya yang safety-nya. Kalau misalkan air brake-nya bocor dia nggak bisa maju. Ya, teknologi full air brake adalah ketika ada kebocoran atau pressure air-nya di bawah standar, nggak bisa jalan. Parking brake-nya akan mengunci. Jadi memang makanya seperti ada kejadian-kejadian kecelakaan, ada orang gampang analisa, kejadian karena remblong. Itu harus mendalami, karena kalau sudah menggunakan full air brake tidak semudah itu remblong gitu kan. Iya. Itu harus didalami lagi. Jadi air brake itu lebih safety ya dibandingkan pakai hidrolis biasa ya. Dan maintenance free juga, tidak perlu menggunakan minyak rem. Ini apa nih, Pak? Itu adalah muffler. Dia aluminium ya? Ya. Jadi muffler ini didesain untuk anti korosif ya. Karena memang ya digunakan untuk tambang, sehingga menggunakan material yang anti korosif. Iya, baru nemu mufflernya di samping. Iya, sampai ini juga salah aluminium satu ya? customize juga muffler, bisa di custom ke belakang juga kan. Kan ada beberapa produk yang mufflernya di atas. Ada juga yang ke arah sebelah kanan gitu kan. Seperti itu. Seperti angkutan tangki bahan bakar ya, itu mengharuskan mufflernya itu berada di bawah driver pengemudi. Itu bisa kita sesuaikan nantinya gitu kan, sehingga kita juga bisa memenuhi kebutuhan dari angkutan bahan bakar. Tapi kalau misalkan kita pengen, misalkan ini kayaknya pakai aluminium mahal deh, kita ganti yang besi biasa aja bisa? Bisa. Asik ya, jadi bisa bikin truk sendiri ya? Betul. Mobil baru satu yang bisa kayak gitu ya? Itu jadi karena memang kan produksi ini kan modular ya, jadi beberapa modulnya tinggal diracik saja gitu kan. Jadi kayak kita bikin my own Syahman ya, bikin truk sendiri ya. Pakai apa speknya? Ini juga menggunakan ban juga bisa custom, Pak. Bisa custom. Saat ini ya menggunakan ban 12 R20.
Bisa customer juga menggunakan yang ring 24 ya, karena ya untuk kemampuan daya tahan terhadap pembebanan dan umur ban yang lebih baik menggunakan atau mungkin ring yang lebih besar seperti misalkan itu. yang murah tuh ban ukuran sekian, bisa dong yang ngikutin peleknya modelnya ban yang dijual itu bisa juga ya? Bisa. Jadi customize sesuai dengan kebutuhan customer. Iya. Gitu. Atau mungkin biar nggak banyak-banyakin gudang, Ya, inventorinya kan nanti bannya kebanyakan tuh. Betul. Banyak jadi bisa model. dilihat dari selama ini customer pakai ban apa sih? Oh, saya selama ini pakai ban mungkin ban 11R20. Bisa disesuaikan seperti itu kan. Itu menghemat banget tuh di gudang tuh. Ya, inventory itu salah satu luar biasa tuh. Saving penting. Terpenting ya. Termasuk juga kita mau atur seberapa banyak itunya ya. Apa namanya? Springnya mau diatur. Springnya disesuaikan karena ini untuk heavy duty ya. Jadi menggunakan spring heavy duty. Kalau untuk yang on road yang springnya lebih sedikit lagi. Tapi yang di heavy duty ini juga bisa kita atur berapa spring yang kita pakai. Bisa ya. Karena kan spring itu kan dilihat dari kemampuan pembebanannya ya, kemampuan spring rate-nya gitu kan. Adapun misalnya tidak medan terlalu ekstrim ya kita bisa menyesuaikan dengan spring yang lebih sedikit dari liftnya seperti itu. Asik banget ya. Berarti ya bisa benar-benar custom, dan ini paling penting nih. Nah, ini baru bener. Karena kalau ditabrak dari belakang, mobil itu kan crumple zone-nya itu kan di bawah ya. Betul. Jadi kalau misalkan nggak ada begini, kita masuk kolong udah. Ini kena pilar, bubar. Karena memang sudah regulasi juga ya. Dan ini Pak, kebanyakan perisai kolong dan perisai belakang. Beberapa juga dia bikin beginian, tapi nggak kuat. Oh ya. Besinya tipis, jadi gampang penyok. Ini tebal banget loh nih. Jadi benar-benar kalau ditabrak dari belakang, crumple zone mobilnya tuh bekerja tuh. Ini salah satu dari bagian dari customize. Customize juga ya? Betul. Jadi menyesuaikan kebutuhan operasi. Dan ini juga bisa dilihat itu menggunakan stabilizer. Ya, di belakang stabilizernya, jadi keseimbangan berkendaranya terjaga. Karena kan kalau muatan berat kan otomatis damnya kan bisa lebih tinggi lagi. Iya, pasti. Nah, kestabilan kendaraannya ya penting. Nah, itu dengan ada stabilizer. Iya, itu penting banget sih. Betul. Dan sudah menggunakan juga double reduction axle. Jadi kalau biasanya kan diferensial kan hanya single ya, single reduction. Jadi kalau dengan single reduction itu dengan truk yang sebesar ini otomatis dimensi housing axle-nya harus lebih besar. Diferensial juga harus lebih besar. Nah, dengan single ini dengan beban yang berat, operasional berat, lifetime-nya akan berkurang. Maka dengan double, jadi double reduction itu ada reduction diferensial dan di hub-nya. Hub-nya juga menggunakan rasio yang sama dengan yang diferensialnya, sehingga membagi beban lah. Umurnya lebih panjang ya. Umur panjang dan ground clearance-nya akan lebih tinggi. Oh iya. Karena dimensi diferensial utamanya akan lebih kecil. Iya. Ini lihat bawahnya tuh dia rata ya, nggak dibikin bulat ya. Betul. Oke. Itu keunggulan dari double reduction, atau mungkin di Indonesia sering terkenal dengan hub reduction. Tapi itu kembali lagi ke spek yang diinginkan sama si pembeli. Betul. Untuk on road tidak terlalu dibutuhkan. Iya. Untuk hub reduction. Jadi kalau misalkan kita punya tambang gitu ya, saya misalkan bikin tambang gitu ya, tambang Bitcoin, bukan maksudnya. Saya nggak tahu nih Pak, ini yang cocok tuh speknya apa gitu. Kadang-kadang kita dikasih spek yang nggak perlu kan juga jadi pemborosan ya. Betul, betul. Itu bisa langsung semuanya diaturin sama Motorsite. Maka itu kami punya tim survei. Jadi kita kan survei dulu ke lokasi, melihat lokasi tambang. Jadi tambangnya di mana, rutenya bagaimana, kita akan menyusuri, terus menggunakan GPS, lihat elevasi jalannya seperti apa, terus turning angle-nya, route-nya seperti apa. Sampai semuanya dihitung ya. Dia selama ini muatannya berapa sih, yang ngangkut berapa ton, dan target customer juga dia mau meningkatkan produktivitas atau tidak kan, misalnya kan mau meningkatkan produktivitasnya, tonasenya dari mungkin sebulan 100 atau 200 ribu ton menjadi sebulan 300 ribu ton. Tentunya kita kan suggest kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan customer. Contoh yang biasanya mungkin mereka pakai biasa 10 roda, kita bisa suggest yang 12 roda gitu kan. Mempunyai kemampuan daya angkut yang lebih besar. Jadi seefisien mungkin ya. Betul. Jadi kita menghasilkan solusi. Motorsite ini menjual solusi, bukan hanya menjual produk. Jadi solusi itu bisa berupa produk yang market fit. Jadi sesuai dengan kebutuhan market.
Lalu disesuaikan juga di after sales, layanan purna jual yang sesuai, yang bisa diterima oleh customer, dan juga spare part. Karena dengan after sales ini kami bisa menyediakan technical support dan part consignment di lokasi customer. Jadi kalau belanja truk ini dikasih depo parts di sana sendiri ya? Betul. Dengan ya minimum pembelian kita bisa sediakan technical support dan kerjasama consignment. Oh, minimalnya berapa, Pak? 15 unit. 15 unit? Bisa disediakan satu orang technical support dan juga kerjasama consignment. Jadi kan dengan consignment otomatis kan harus ada warehouse I see. operatornya ya, untuk pickernya ya, untuk ngambil. Jadi nggak harus nunggu-nunggu part dari pusat dulu dikirim gitu, tapi udah sudah disesuaikan. Misalkan dia beli 100 unit ya, tapi technical supportnya maksimal tetap 2 orang, jadi maksimal 2 orang. Tapi dengan 100 unit kan dikalkulasi kebutuhan 100 unit ini, spare part ini misalnya untuk 1 bulan atau 2 bulan stok, safety stoknya berapa sih? Itu kan akan disiapkan di consignment itu. Biar downtime-nya rendah ya. Betul. Kita boleh masuk, Pak? Silakan. Masuk, boleh ya. Sama katanya tadi saya baca di speknya bisa ada air keluar buat nyiram ban ya? Water sprinkler itu option, versi option. Ya. Tujuannya biar apa tuh, Pak? Itu mendinginkan pengereman. Oh. Karena kan ini drum brake ya. Drum brake kan kalau beban berat dan otomatis terutama juga untuk jarak jauh itu akan panas ya. Nah, panas itu kadang kan ya mengurangi performa pengereman juga. Bisa keluar air gitu ya. Betul. Nah, itu ada water sprinkler untuk mengurangi panas di hub rodanya. Ini aluminium, Mbak? Ya, ini menggunakan aluminium. Ini juga bisa opsi. Kita menyediakan opsi aluminium tank atau steel tank. Dan juga yang ukurannya juga disesuaikan. Yang plastik nggak ada, Pak? Plastik bisa juga, gitu. Tergantung kebutuhan. Biasanya kalau beginian, yang aluminium itu cuma coating di dalamnya doang. Ya, ada beberapa produk coating aluminium hanya coating di dalam. Tapi ini full aluminium dan juga bisa full steel, atau ya, dimensinya ukuran full tanknya juga bisa digedein ya? Iya, kebutuhan sesuai kebutuhannya. Dibikin double tank juga bisa berarti ya, Pak ya? Betul. Nah, iya. Ini aluminium penting banget buat solar zaman sekarang, karena kan dia sudah B35 ya, sudah B35. Frame-nya tuh suka di dinding itu nempel. Betul, jadi gel. Terutama di daerah-daerah dingin ya. Itu harus rutin dikuras dan juga dipanaskan. Solusinya aluminium, cuma lebih mahal. Pastinya. Secara pricing ya pasti akan berbeda. Tapi ya kadang daya tahan atau durability itu jadinya murah juga ujung-ujungnya. Keuntungan lebihnya di durability. Iya. Untung di downtime-nya, untung di masa pakainya lebih lama. Betul. Boleh masuk ya, Pak ya, ke dalam ya? Oke, sekarang kita masuk. Tinggi banget ya. Ini di bawahnya bisa gerak, jadi kalau misalkan kehajar sesuatu, dia nggak langsung patah. Bisa fleksibel dia. Tinggi banget ya. Tapi mudah kan masuknya? Iya. Karena itu tadi ada 3 step, jadi mempermudah akses keluar masuk kabin. Ini juga enak nih, Pak. Ya, ada air seat suspensionnya yang bisa diatur dengan ketinggian pengemudinya, sehingga ya mau postur driver seperti apapun bisa tetap nyaman untuk berkendara. Yang kiri ada, Pak? Yang kiri tidak, hanya di pengemudi. Sebelah kanannya. Tapi ada option yang buat kiri juga ya? Bisa. Dan kabinnya juga dilengkapi dengan cabin suspension, bisa dengan hydraulic atau dengan air suspension. Tapi di kabinnya ya, nggak di truknya ya? Iya. Karena ya tadi memberikan kenyamanan terhadap driver ya, seperti itu. Ini juga udah ada ini telemetrinya, Pak ya? Telematik, betul. Jadi telematik ini menjadi sebuah keharusan ya. Jadi selain untuk mengontrol operasi, ritase dan posisi, juga fleet management system. Jadi bisa salah satunya juga seperti driver scoring ya, menilai performa driver dan juga untuk melacak monitoring vehicle health. Jadi bisa mengontrol untuk misalkan putaran mesin dan lain-lain, suplai bahan bakar itu juga bisa tercek di. Jadi ketahuan nih supirnya bawanya bener atau enggak, ahli apa enggak. Bisa untuk menilai drivernya ya, seperti itu. Ya, penting. Ini by the way nggak ada kopling, nggak ada ininya, Pak ya? Ini
sudah menggunakan AMT, Automated Manual Transmission. Oke. Jadi manual yang dimatikan. Oh, ini di sini ya? Ya, levernya di samping. Transmisinya ya? Levernya di samping. Ini bisa kita starter, Pak? Bisa. Ini ya, kuncinya seperti ini ya? Kuncinya ya seperti mobil passenger ya. Iya, ada ininya nih. Sudah ada Nah. central lock. Ini seneng jadi kalau masuk ke dalam jaket atau Tidak kantong. ganjel ya? Iya, nggak nusuk. Kita starter ya, Pak ya? Langsung aja? Silakan. Diinjak remnya dulu. Oke, success by quality. LD unlock, RD unlock tuh apa? Pintu. Oh, oke. RD Right door. ya, left LD left door. Ini terbuka kan, ada indikatornya semua, pintu terbuka. Kita tutup. Wah. Di MID-nya juga ada indikator untuk konsumsi bahan bakar. Oke. Wih, Dan ini sudah dilengkapi dengan digital auto air conditioner. oh ini, oh iya. Kalau ke bawah auto, Oh. jadi kalau diputar ke bawah jadi auto. Auto climate ya? Ya, ada auto. Canggih. Menyesuaikan dengan temperatur sekitar. Kita ini aja, Pak. Mana? AC-nya nyala sekarang. Tadi baru angin doang ternyata. Kompresornya mati. Ada radio juga. Terus ada differential lock ya? Ada. Karena ini kan 10 roda ya. Jadi differential lock ada suatu keharusan. Ini apa nih, Pak? Oh, itu switch PTO. PTO ya? Ya, untuk mengaktifkan damnya ya. Buat naikin ke atas. Betul. Karena kan ketika PTO diaktifkan, putaran mesin akan dialihkan ke PTO. Oke. Jadi transmisi walaupun beroperasi, mesin mengalirkan putaran dari mesin tapi tidak menggerakkan kendaraan. Jadi dialirkan ke PTO, ke dam. Dalamnya sih mewah ya? Ya betul. Ada Jadi power sudah dilengkapi window. dengan central lock, power window, AC, jadi memberikan kenyamanan. Ditambah lagi dengan transmisi AMT. Mungkin selama ini image orang adalah AMT atau orang bikinnya Matic itu akselerasinya tidak seperti manual. Tapi yang kita gunakan ini menggunakan transmisi dari fast, ini gear rasionya itu lebih besar dari Yang manual? yang manual. Berarti Ditambah lagi nanjaknya lebih gampang dong ya? betul. Dengan gear ratio lebih besar, ditambah lagi kalau yang manual itu 12 speed, ini 13 speed dengan 13 speed? 3 speed dengan 2 overdrive. Di 12 gear 12 13 overdrive sehingga speednya juga dapat, full consumption juga dapat. Jadi performa daya tanjaknya dapat, performa speed dan full consumption juga lebih baik seperti itu. Ini setirnya udah kulit ya? Dipegangnya enak. Sama biasanya kalau truk itu, dia setirnya tuh agak rata begitu kan? Betul. Dia tuh agak sedikit tegak, jadi baunya kayak mobil pada umumnya. Ya. Dan ini enteng banget nih, pakai kelingking kita bisa puter. Karena yang semuanya juga ya sudah dengan teknologi power steering. Iya ini. Semua ya. Tapi ini power Jadi steeringnya tidak ada enteng banget, bedanya menggunakan mengendarai kendaraan penumpang dan truk seperti itu. Iya. Dan ini kalau kita belok ya, ngelihat bannya itu loh. Bannya yang muter bukan cuma 2 doang kiri kanan, tapi ada 4. Seru ngeliatnya. Ini 12 roda, sehingga yang steering wheel-nya ada 4 roda. Kayak itu. Boleh coba maju mundur nggak, Pak? Boleh. Coba. Parking brake-nya bisa dinonaktifkan dulu. Oke. Diangkat Ini ke atas, Kita diturunkan. ke atas, turunin ya, sama kayak bus ya. Ya. Biasanya masuk ke air tinggal gini aja. Ya, itu ada di netral ya, terus di ke D-nya, di switch ke D, Kita mundur, maju ke. bisa dilepas. Oke, dia langsung masuk gigi 2 ya. Ya. Oke. Oh iya jalan deh. Karena gigi Truknya satu masih ini kan baru. crawler. Ya, buat nanjak ya. Betul. Jadi fungsi off-roadnya nanti dihidupkan. Heeh. Baru Satu. bisa masuk gigi 1. Bagi satu. Halus ya. Ini torsinya besar, 2010 Nm dengan mesin 420 horsepower. Wah, nih pengen deh pas sekali-kali ke tambang gitu nyobain bawa. Pengalaman gitu. Masuk deh. Oh, ini ada eco, ada power ya. Ya, betul. Ada manual dan matic juga di ujung. M dan Retardernya ini yang ke kanan ya. Ya, retarder itu ada 4 step. Oh iya, ini ada plus minusnya di sini ya. Oke. Plus minus untuk naikkan dan menurunkan gigi. Oh, itu bukan buat retardernya. Kalau Retarder di retarder kiri. 4 Retarder step. di kiri. Oh, di sini ya? Ya, betul. Oke.
Berarti yang ini buat aktiviti dari sini ya? Betul. Coba kita maju lagi. Oh, langsung ganti gigi 3 tuh. Karena ya tadi kan gear ratio-nya besar ya. Sehingga untuk bisa menjalankan kendaraan ya dia perlu switch ke gear yang lebih kecil. Wah, keren. Iya. Keren banget sih, Pak. Saya seneng sama teknologi truk begini. Kenyamanan sekarang sudah menjadi nomor 1 untuk truk ya. Yang paling asik itu bisa custom gitu loh, Pak. Betul, Pak. Jadi memang kebutuhan pelanggan ini adalah nomor 1. Jadi kita harus value-nya adalah kebutuhan customer dulu. Tidak memberikan produk yang istilahnya sebetulnya customer itu tidak butuh. Jadi kita nyiapkan benar-benar customer yang membutuhkan. Nah, awalnya dibutuhkan. Pertanyaannya gini, Pak. Kalau kita pengen upgrade gitu ya, gimana? Misalkan ini truk kita udah semuanya nih pakai Shockman, ya kan? Nah, terus kita ternyata driver punya keluhan. Keluhannya adalah pengen pakai yang kursi bisa begini, sedangkan kita belinya waktu itu ordernya ke motorside nggak pakai kursi air suspension. Itu bisa di-upgrade, Pak? Ya, itu kan bisa sebagai spare part, Pak ya. Tentunya tapi perlu ada pengerjaan lebih lanjut ya, karena kan memang perlu ada modifikasi karena terkait sistem. Kan ini kan air suspension ini kan menggunakan udara ya. Jadi harus ada konektor anginnya. Seperti itu. Tapi intinya bisa, cuma emang butuh pengerjaan lebih lanjut ya. Betul. Karena nggak sesimpel itu. Betul. Oke. Ini menarik banget sih. Kapan lagi kan bisa punya truk custom ya. Nanti kalau buat yang versi on-roadnya yang warna biru itu juga bisa custom, Pak? Betul, bisa. Cuma memang yang di custom adalah spesifikasi tambahannya ya. Kalau fitur utama kan terikat dengan uji tipe. Oke. Jadi kita untuk jalan di jalan raya kan harus lolos uji tipe dari Kementerian Perhubungan. Itu ada spesifikasi utama yang mungkin tidak bisa diganggu-gugat. Oh. Jadi kalau tidak bisa dirubah. Kalau mau harus merubah spesifikasi utama itu harus diuji tipe ulang. Seperti itu. Adapun tambahan-tambahan fitur lain bisa juga langsung diaplikasikan, bisa juga mungkin diajukan sebagai varian. Iya. Gitu. Itu ada regulasinya. Tapi kalau untuk tambang, tambang membebas ya? Dia jalan sendiri, punya road sendiri. Off-road gitu ya, kan? Off the road bisa juga. Kapanpun dirubah. Seperti itu. Oke. Wah, keren sih, Pak. Terus nanti yang unit on-roadnya adanya kapan, Pak? Nanti silakan bisa dilihat di Mining Expo ya, tanggal 13 sampai 16. 13 sampai 16 September ini. Booth outdoor. Oke. Jadi bisa lihat booth kita, booth motorside, ada penunjuknya kelihatan lebih eye catching ya, dengan warna khasnya motorside dengan biru. Juga kita akan siapkan juga ada balon udara, mungkin akan kelihatan, lebih kelihatan. Dan nanti ada 2 produk kita, tractor head. Nanti produknya seperti apa bisa dilihat di Mining Expo. Oke, jadi kita gas ke Mining Expo yuk. Set, hop, hey. Waduh, udah sampai juga nih di Indonesia Engineering Energy and Engineering Series. Oke. Salah satunya adalah Mining Indonesia. Itu Mining salah satu Indonesia, bagian ya, dari Indonesia Energy and Engineering Expo. Oke, makanya di sini tuh ada alat-alat berat banyak ya. Betul. Nah, termasuk motorside ikutan. Ini Pak yang dibilang kemarin ya? Ya, ini 2 model on-road kita yang sudah tiba dari pabriknya. Masih gres, baru buka bungkus. Itu udah bisa dipesan, Mbak? Belum, kita masih untuk proses sertifikasi. Oke, berarti kapan bisa dipesan dan ada harganya? Insya Allah tahun depan. Tahun depan ya? Jadi nanti truk-truk ini ya, nanti akan banyak di jalan Indonesia. Kalau kemarin kan ngumpet ya Pak di tambang nggak ya? Betul. Nggak kelihatan ya? Betul. Nah kalau yang ini nanti ada plat nomornya, terus belakangnya bisa dibentuk macam-macam. Ini kedua yang kita tampilkan di sini untuk tractor head, jadi untuk trailer. Yang ini 4x2 untuk 20 feet kontainer. Yang satu lagi 6x4 tractor head untuk 40 feet kontainer. Ada 2 ya, H3000S sama L3000. L3000. Mesinnya pakai Cummins juga? Ini Cummins, yang satu lagi Weichai. Oke. Ini menggunakan Cummins low cc high torque engine. Jadi cc-nya kecil, tapi berapa kita masih rahasiakan karena ini masih rahasia ya. Coming soon. Dan masih ini nggak sih Pak? Kan ada emisi juga segala macam, itu ngaruh ke tenaga Ya, kan ya? ini sudah Euro 5. Sudah Euro 5, sudah mengikuti standar Indonesia. Walaupun standar Indonesia ada Euro 4, tapi Euro 5 ternyata lebih common karena global
model ya, global model itu lebih banyak Euro 5. Di beberapa negara lebih banyak Euro 5, sehingga untuk development dan ketersediaan spare part akan lebih mudah jika menggunakan engine Euro 5. Apa nih Pak keunggulan unit ini Pak? Pertama, ini kan 4x2 tractor head. Secara GCW itu gross combination weight, jadi untuk kemampuan daya angkut totalnya ini besar, bisa sampai 40 ton. 40 ton? Ya, bisa sampai 40 ton, lalu dilengkapi dengan kenyamanan seperti ada cabin suspension dan seat air suspension, mungkin nanti bisa di dalam juga. Oh, ada ya? Ada AC-nya juga. Oke. Lalu dilengkapi dengan anti-lock braking system, ABS, karena kita ada ABS juga? Ada. Oke, karena jadi kita nantinya juga akan menyasar ke angkutan Pertamina ya, angkutan ini tangki. bahan Karena bakar. ABS adalah sesuatu keharusan mandatory. Dan juga dilengkapi dengan ban radial tubeless, karena memang ya lebih efisien ya menggunakan ban radial tubeless ya, lebih secara umur pakai bannya lebih panjang dan secara konsumsi bahan bakarnya juga akan lebih irit seperti itu. Oke. Yang itu juga sama Pak? Sama. Ini 6x4 tractor head. Ini sebetulnya keunggulannya lebih banyak lagi. Oke. 6x4 tractor head. Ini juga secara horsepower-nya besar, menggunakan engine yang performa tinggi. Transmisinya juga menggunakan 10 speed. Kalau ini 8 speed, ini 10 speed. Lalu secara kemampuan angkutnya menggunakan rear axle yang sudah double reduction, sama seperti yang kemarin kita tunjukkan ya untuk yang kelas mining ya. Double reduction, jadi kemampuan angkut bebannya akan lebih ringan dengan double reduction. Oke. Makanya transmisinya juga 10 ya, karena double reduction ya. Ini horsepower-nya besar. Jadi untuk target market kita untuk angkutan kontainer 40 feet, lalu untuk angkutan alat berat ya. Untuk angkut-angkut alat berat pakai dolly kan itu menggunakan tractor head. Lalu untuk angkutan material-material konstruksi seperti yang precast, seperti itu untuk kayak pembangunan jalan tol dan jalan layang kan bentuk precast, itu menggunakan truk ini. Dan juga untuk nyasar juga ke angkutan B3 ya, seperti bahan bakar atau kimia atau oil and gas seperti itu. Ini bisa diinjek berarti ya Pak ya? Ya ini untuk maintenance sih, untuk ngelap kaca, untuk apa, jadi kakinya. Boleh naik ya Pak ya? Silakan. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan tanggal 13 sampai 16 ini lagi ada waktu lowong, coba deh ke G-Expo, datang ke Indonesia Energy and Engineering Series. Ya, ada di G-Expo, jadi langsung sini aja dan mampir ke booth-nya Motorsides. Ya, nanti langsung liatin ada truk-truk di sini. Bisa masuk ya Pak ke dalam ya? Silakan. Terus nanti kalian juga bisa tanya-tanya gimana spesifikasinya segala macam. Bahkan kalau mau pesen bisa Pak ya? Ya, untuk yang sudah existing bisa. Yang kalau merah yang bisa. Biru ini masih kita persiapkan dulu ya, mungkin test market ya jika ada kebutuhan. Nanti juga kita akan ada lengkapi dengan untuk questionnaire. Ya, sebelumnya kita jelaskan kita adalah truk customize, kita melayani untuk customisasi produk, sehingga jika ada spesifikasi yang ingin ditambahkan atau di request bisa di submit atau diinfokan melalui kuesioner tersebut, seperti itu. Atau mungkin butuh konsultan, misalkan punya tambang, butuh truknya berapa, spesifikasinya kayak gimana, bisa disiapin ya Pak ya? Betul. Makanya yang 2 truk ini kita hanya tampilkan secara unique sell point-nya saja. Secara spesifikasi detailnya belum kita tampilkan, karena itu juga sebagai pertama ya masih dirahasiakan karena masih belum di launching. Kedua, memungkinkan untuk jika ada request baru dari customer seperti itu. Oke, jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan follow juga akun sosial media dari Motorsides Indonesia. Betul. Langsung aja cek di sini. Ya. Oke, bye-bye.